Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa rida nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya mujibas sa'ilin waghfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzambana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah. Allah masih meringankan langkah kita untuk datang ke rumahnya. Berapa ramai manusia yang susah nak melangkah datang ke rumah Allah. Maka orang yang dipilih datang ke rumah Allah, itulah orang yang ditolong oleh Allah, ya. Itulah orang yang ditolong oleh Allah, yang kita wajib meminta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dibaca dalam Al-Fatihah puluhan kali satu hari, ya. Puluhan kali satu hari. Iyyaka na'budu, saya ini hamba-Mu ya Allah. Engkau itu Tuhan yang ma'bud, yang disembah. Wa iyyaka nasta'in, tolonglah saya ya Allah. Kalau orang itu faham Fatihah yang dibacanya, mesti datang ke masjid. Mesti datang ke masjid kalau orang itu faham. Kalau benar-benar dia minta tolong kepada Allah, dia karena memenuhi panggilan Allah. Allah melagau, Allah mengundang, Allah memanggil, Allah menyeru, tidak didengar, tidak disahut, itu masalah. Masalah. Di sini tajuk yang dihidangkan menyelamatkan diri dan insan tersayang. Sebenarnya kajian ini kajian hadis sebenarnya. Minggu lepas juga kajian hadis tentang zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma arzuqni. Mudah-mudahan diamalkan, ya. Kalau dipelajari tidak diamalkan, itu masalah lagi. Sama dengan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Rasulullah berlindung, minta perlindungan Allah. Apa kata baginda? Lindungilah aku daripada ilmu yang tidak diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu menjadi masalah kepada tuannya. Kalau tidak belajar, masalah besar. Kalau tidak belajar, masalah besar. Belajar tapi tidak diamalkan, masalah juga. Itu maka kita minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'bud, Engkau lah yang kami sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, tolonglah kami. Tolonglah kami belajar, tolonglah kami mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Jadi kajian kita sebenarnya kajian hadis, ya. Dengan tajuk menyelamatkan diri dan insan tersayang. Kajian hadis ini hadis tentang Sayyidul Istighfar sebenarnya. Kalau kita buat tajuknya Sayyidul Istighfar, mungkin orang biasa saja katanya. Tapi kalau bila kita buat tajuknya menyelamatkan diri dan insan tersayang, orang tuh kalau dia faham Sayyidul Istighfar, faham dia dan diamalkannya, selamat hidupnya insyaallah. Diamalkan oleh istri, diamalkan oleh suami, diamalkan oleh anak, satu keluarga, selamat dunia akhirat, selamat dari COVID insyaallah.
Ini satu penyelesaian untuk selamat dari COVID. Nanti boleh kita semak. Mula-mula sekali peringkat di atas ini dulu sudah pernah disebut kisah ulama meninggal dunia. Seorang ulama meninggal dunia, lalu jemaah berjumpa dalam mimpi. Kisah seperti ini zaman dulu banyak ditulis. Kisah ulama meninggal, lalu jemaah berjumpa dalam mimpi, banyak ditulis ulama. Ini salah satu di antaranya. Ada seorang ulama kekasih Allah, waliullah meninggal dunia, lalu ada jemaah yang berjumpa dalam mimpi, bertanya kepada ulama ini, apa kabar di liang lahat sana? Apa kabar di sana Tuan Guru, katanya. Kata Tuan Guru, alhamdulillah Allah mengampuni dosaku semuanya tanpa kecuali. Itu saja. Itu saja kesimpulannya. Manusia ini masalahnya dosa saja. Allah mengampuni dosaku tanpa kecuali. Manusia ini masalahnya dosa saja. Kalau dosa tak ada, mesti ringan langkah ke masjid. Itu saja. Kalau dosa tak ada, mesti mau tahajud. Mesti sholat berjamaah, mesti sembahyang sunat, mesti senang nak pegang Quran. Kenapa tak boleh pegang Quran? Tangan selalu buat dosa, mata selalu mendengar dosa, kepala selalu memikirkan dosa. Maka tak boleh berinteraksi dengan Al-Quran. Masalah manusia ini 4 huruf, DOSA, itu je. Salat tak khusyuk, dosa. Ilmu tak lekat, dosa. Iman tak mau menaik. Patutnya orang beriman ya, harinya menaik. Selalu naik skill, naik kelas, naik derajat. Kalau tak mau naik, dihalang dosa. Kalau dia tak risau, dosanya besar. Orang tak risau solatnya tak khusyuk, dia tak risau. Tak risau dia tak pegang Quran, tak risau dia, berat dosanya. Dengar azan, tak termotivasi untuk memenuhi panggilan azan, dari dosa juga. Nanti kita akan tengok di sini dalam Saitul Istighfar. Jadi kata Tuan Guru yang meninggal, alhamdulillah Allah ampun dosaku semuanya. Maknanya apa? Bila orang itu dosa diampunkan Allah, hidupnya ini ibarat jannah, surga. Dunia surga, dalam kubur pun surga. Lalu ditanya oleh jamaah, apa rahasianya dan apa nasihat Tuhan buat kami yang masih hidup? Kata Tuan Guru, dosa diampunkan semuanya, alhamdulillah. Artinya hidupnya selesai dalam kubur. Kata yang bertanya, apa rahasianya dan apa petua Tuan Guru untuk kami yang masih hidup? Kata Tuan Guru, banyaklah membaca Sayyidul Istighfar. Kuncinya, kuncinya banyaklah membaca Sayyidul Istighfar. Tapi dalam hadis tentang Sayyidul Istighfar ini kita akan simak juga ya. Bila kita bicara hadis tentang Sayyidul Istighfar, kalau disimak hadisnya, teks hadisnya dengan lengkap, katanya mesti yakin sebenarnya. Dibaca dengan yakin, bukan dengan lidah saja, hatinya tidak berinteraksi. Itu bukan yakin namanya. Baik, inilah dia. Kita rata-rata kita sudah hafal Sayyidul Istighfar, ada terjemahnya dan ada catatan. Boleh kita baca sama-sama ya. Kita baca 3 kali serentak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkaulah Rabbi. Allah itu Rabb. Kadang-kadang bila ditanya jemaah apa makna Rabb, Tuhan katanya. Kalau dijawabnya Tuhan, baru 10% jawabannya itu. Artinya 90% Allah semakna. Rabb itu bukan Tuhan saja. Tengok di sini catatannya. Rabb itu Tuhan, ilah satu, Malik pemilik, Sayyid ketua, Murabbi pentarbiyah, Mudabbir pentadbir, Muslih pencipta kemaslahatan, Mutasarrif pengatur segala-galanya, Al-Jabir penutup kelemahan, Al-Ma'bud Tuhan yang disembah, Al-Mutammim yang menyempurnakan segala urusan, Al-Mun'im pemberi nikmat, Al-Qayyim penjaga. Di sini saja ada 12. Sumbernya ada di sini, tafsir Imam Qurtubi, tafsir Imam Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Juzai, Tajul Arus dan Mu'jam Wasit. Dalam sumber-sumber yang disebut di sini, makna Rabb itu bukan Tuhan saja. Tuhan Murabbi pentarbiyah, mendidik kita ini. Orang beriman dididik 24 jam. Kalau dia tidak merasa dididik, berarti dia tidak paham Tuhan, tidak paham Rabb. Kita dididik dengan sehat, dididik dengan sakit, dididik dengan senang, dididik dengan susah, dididik dengan masjid. Masjid ini tempat kita dididik Allah, dididik dengan Al-Quran. Ini media pendidikan. Dididik dengan salat, salat fardu, salat sunat, salat tahajud, salat duha dan lain-lain. Dididik dengan zikir, dididik dengan ilmu, dididik dengan cinta ulama, cinta orang saleh. Berapa orang saleh ada di hati? Berapa orang saleh yang didekati hari-hari? Kalau orang itu jauh dari orang saleh, berarti Allah tidak mendidiknya. Mendekati orang saleh salah satu pendidikan bagi orang beriman. Jadi Rabbi itu bukan Tuhan saja ya. Kalau cakap Tuhan, kalau maknanya 12, kalau cakap Tuhan baru 8% berarti dia tidak paham Rabbi itu nanti. Maka kita tak perlu terjemahkan Engkaulah Rabbi. Tak usah diterjemahkan dengan Tuhan karena maknanya banyak. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maknanya? Bukan Tuhan seluruh sekalian alam. Kalau Tuhan saja berarti satu baru. Subhanallah. Kalau merujuk kepada tafsir, merujuk kepada karya ulama, makna Rabbi itu lebih 10. Termasuk Murabbi pentarbiyah, pentadbir, menjaga kita ini. Qayyim yang mengurus kesehatan kita, Allah yang urus. Jantung, buah pinggang, organ-organ, molekul-molekul, saraf, darah, semua Allah yang urus. Baik, Engkaulah Rabbi ya Allah. Tengok makna Rabbi apa nanti di bawah. La ilaha illa ant, tiada ilah selainmu ya Allah. Sama dengan la ilaha illallah, itu makna tahlil. Khalaqtani wa ana abduk. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Allah itu khalik, Allah itu ma'bud, kita ini hamba abdi, abdun. Kita ini hamba abdi, kita ini juga makhluk. Di sini ada dua status. Pertama, makhluk ciptaan Allah, yang kedua hamba abdi. Kalau makhluk, ingatlah pencipta. Kita dijadikan oleh Allah ada matlamat, ada tujuan. Apa tujuan hidup? Nanti untuk meraih jannah. Kita hidupnya untuk meraih jannah, bukan bersenang-lenang, lupa kepada jannah, tak ingat neraka. Itu tak betul. Bukan tujuannya makan minum saja.
beranak dan berketurunan saja. Bukan itu. Kita ini makhluk ciptaan Allah dan hamba abdi. Hamba abdi karena ikut aturan. Hamba abdi artinya dia kena patuh total secara menyeluruh kepada Allah. Dia hamba, tak boleh buat apa-apa. Itu yang kita ikrarkan, iyyaka na'bud. Di sini disebut wa ana abduka. Dalam Fatihah dikatakan iyyaka na'bud. Saya ini hamba abdi ya Allah, tidak boleh melawan, mesti akur, mesti patuh. Wa iyyaka nasta'in, tolonglah aku ya Allah agar patuh dan taat setia. Lalu dikuatkan dengan poin nomor 3, wa ana ala ahdika wa ahdika. Saya ini terikat dengan janji setia denganmu ya Allah. Saya ada janji. Janji saya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Karena patuh kepada Allah. Janji saya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ikut Rasulullah. Janji saya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Dengarlah seruannya, penuhilah panggilannya. Kalau memang Allah itu besar dan agung, jangan duduk di rumah, jangan buat benda lain. Kalau masih memandu di jalan azan berkumandang, berarti dia tidak paham dia. Kalau masih bekerja duduk di rumah, apalagi berinteraksi dengan media yang melalaikan waktu azan berkumandang, berat masalahnya. Subhanallah. Saya terikat dengan janji setia denganmu ya Allah, mastata'tu, semampu yang dapat dilakukan. Ternyata orang itu banyak kesilapannya. Lalu dia mengakun di sini, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Daku memohon perlindunganmu dari kejahatan yang kuperbuat. Banyak yang tak betul ya Allah perbuatanku ini ya Allah. Saya makhlukmu, saya hamba abdi, tapi saya tak ikut ya Allah. Banyak kelemahan diri. Mengaku di sini banyak kelemahan dan minta supaya dilindungi Allah. Subhanallah. Perbuatan jahat yang dilakukan orang itu akan menimpa dirinya. Tengok poin nomor 4 dalam catatan, kejahatan berisiko tinggi. Kenapa ada COVID? Karena banyak manusia yang tak betul. Kenapa COVID tak mau pergi? Orang itu tak betul, dia tak tahu yang tak betul. Kadang tahu tak betul tapi masih buat lagi benda yang tak betul. Nih, tengok poin nomor 4, kejahatan berisiko tinggi. Jadi kalau kita nak baca serius boleh dibaca berulang kali. A'udzubika min syarri ma sana'at. A'udzubika min syarri ma sana'at. Dalam catatan dilihat ya. Nah, kita ini apalagi kurang bekalan ilmu, apalagi jauh dari orang yang saleh. Yang susahnya orang tuh berbuat tak betul, dia tak tahu yang tak betul. Itu susahnya. Susah juga dia buat tak betul, dia tahu tapi dia buat juga, susah juga. Satu rumah, berapa orang di rumah? Suami istri dengan anak-anak, katalah anaknya 5 orang, 7 orang. Itu kewajiban ayah, kewajiban emak dan bapaknya mengawal anak istri, anak-anak, ahli keluarga. Betulkah mereka? Subhanallah. A'udzubika min syarri ma sana'at. Lindungilah aku dari kejahatan yang kulakukan ya Allah, banyak kelemahanku. Wa abu laka bi ni'matika alai. Kita mengakun nikmat Allah kita terima 24 jam. Orang itu menerima nikmat 24 jam. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat akal, nikmat tenaga, nikmat mau makan, nafsu makan, nikmat mau tidur, nikmat siang, nikmat malam, nikmat oksigen, nikmat matahari, nikmat air, nikmat iman, nikmat masjid, nikmat Al-Quran, nikmat ilmu, nikmat ulama, nikmat negeri yang aman, nikmat duit, nikmat rumah, nikmat kereta. 24 jam berbalut nikmat.
Namun tengok poin nomor 7, wa abu bi zambi. Saya masih tegak melakukan dosa ya Allah. Nikmat tangan membuat dosa. Nikmat jari, nikmat ujung jari buat dosa. Nikmat mata buat dosa. Kepala memikirkan dosa. Subhanallah. Cantik istighfar ini. Lalu apa? Faghfirli. Ini intinya. Faghfirli. Ampunlah dosaku ya Allah. Nah, patutnya arah faghfirli ini dibaca berulang kali ya. Dibaca berulang kali. Yang lain tadi boleh juga dibaca berulang kali, tapi paling kurang faghfirli dibaca 10 kali, 20 kali, 100 kali, tak apa. Yang penting faham dia yang dia baca tuh. Yang penting kalau boleh keluar air matanya. Kalau zikir, istighfar, doa tak keluar air mata, belum mencapai target lagi. Orang yang tak menangis di dunia akan menangis di akhirat. Orang yang menangis di dunia senang nanti di akhirat sana. Faghfirli boleh dibaca berulang kali, boleh ditambah dengan yang kita catat di bawah yang ada tanda bintang. Faghfirli wali walidayya. Ampunlah dosaku dan ayah dan ibu, wali ahli, anak, istri dan keluarga, wali ahbabi, sahabat andai, mukminin mukminat, muallimin dan muallimat, muallimin dan muta'allimin. Muallimin itu guru, muta'allimin itu murid. Boleh dibaca. Boleh dibaca seperti itu. Tapi kita baca sekaligus dulu serentak dari awal sampai akhir 2 kali 3 kali, kemudian kita baca poin-poin tertentu secara berulang kali supaya kalau boleh meresap di hati, tanda meresap di hati, air matanya derai berlinang. Insyaallah. Insyaallah. Ayo kita baca ya. Kita baca 3 kali, kemudian tempat faghfirli kita baca 10 kali. Contohnya ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Faghfir li 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 wa liwalidayya faghfir li wa liwalidayya faghfir li wa liwalidayya faghfir li wa li ahli faghfir li wa li ahli faghfir li wa li ahli faghfir li wa li ahbabi faghfir li wa lil mu'minina wal mu'minat faghfir li wa lil mu'minina wal mu'minat faghfir li wa lil mu'minina wal mu'minat faghfir li wa lil muallimina wal muta'allimin faghfir li wa lil muallimina wal muta'allimin faghfir li wa lil muallimina wal muta'allimin. Begitulah contohnya. Kalau maknanya sudah melekat di hati dan dia berinteraksi dengan doa yang dibaca itu, kalau dibaca berulang kali sebanyak-banyaknya, insyaallah akan menimbulkan keinsafan. Berzikir tak boleh sedikit, baca sekali 2 kali tak boleh. Dalam Quran perintah berzikir
Boleh tengok surah Al-Ahzab ya. Ayat tentang berzikir selalu juga disampaikan dalam khutbah Jumat. Katanya berzikir karena banyak bukan sedikit. Lihat halaman 462 ataupun sebelumnya ya. Bukan 462, 421. Salah lagi. Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. 423, halaman 423 ayat 41, 42, 43. Surah Al-Ahzab halaman 423 ayat 41, 42, 43 di bawah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Kalau 10 kali dibaca Sayyidul Istighfar belum banyak lagi itu. Tadi pesan ulama yang meninggal apa tadi? Perbanyaklah membaca Sayyidul Istighfar. Banyak baca. Dibaca dan arah poin-poin yang mau dibuat penekanan dibaca berulang kali. Faghfirli, faghfirli, faghfirli. Begitulah ya. Dalam ayat tadi apa? Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang beriman berzikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah pagi petang. Walladzi yusalli alaikum. Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada orang itu bila orang itu berzikir banyak. Wa malaikatuh. Malaikat akan mendoakan orang itu. InsyaAllah. Tujuannya apa? Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Agar kamu keluar daripada suasana yang gelap kepada suasana yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sangat rahim kepada orang beriman. Subhanallah. Inilah dia ya. Apa pentingnya istighfar? Di belakang tu ada catatan beberapa ayat ya. Kalau tengok di belakang ada lagi, ada rujukan di belakang tu. Ada ayat surah Asy-Syura 30. Surah An-Nisa 147, Al-Anfal 33, An-Nahl 25, Al-Furqan 70, Ghafir 7, 8 dan 9. Asy-Syura ayat 30 halaman 486 mengatakan apa? Azab datang pasal dosa. Covid datang pasal dosa. Boleh rujuk nanti. Ayat surah Asy-Syura ayat 30. Itu pun banyak yang tidak dikira oleh Allah. Kenapa datang azab? Kenapa datang Covid? Karena dosa. Boleh dilihat ya. Halamannya sudah ada 486. Subhanallah. Di sini Allah peringatkan ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah yang menimpa kamu itu karena perbuatan kamu sendiri yang tak betul. Wa ya'fu an katsir, itu pun Allah tak kira semuanya. Kalau nak dikira semuanya, tidak cukup dengan Covid. La ilaha illallah. Tengok ayat dalam surah Fatir. Kalau Allah mengira semua kesilapan manusia, tengok dalam surah Fatir halaman 440 ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Kalau Allah menyiksa orang karena banyak perbuatan yang tak betul ni, satu makhluk tidak ada yang tinggal di bumi ini, habis semuanya. Seperti yang terjadi zaman umat-umat dulu. Umat Nabi Nuh banjir, satu negeri habis tenggelam. Yang selamat yang di atas bahtera saja. Contoh. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Sekiranya Allah menyiksa manusia karena perbuatan tak betul, banyaknya dosa, satu makhluk tidak ada yang hidup. Ambok tidak ada yang tinggal, kucing pun tidak ada yang tinggal, kuyok pun tidak ada yang tinggal. Maksud ayat ini, habis semuanya. Tapi dalam surah Asy-Syura tadi, wa ya'fu an katsir,
banyak yang dimaafkan Allah. Itu surah Asy-Syura. Surah An-Nisa 147 begitu juga. Kenapa datang azab? Karena manusia tak bersyukur. Halaman 101. Senang ya, sudah ada halamannya, tidak payah menulis lagi. Ayat 147 Allah memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Tidak mungkinlah Allah mendatangkan azab kalau semua manusia bersyukur kepada Allah, kalau semua manusia menerapkan imannya kepada Allah. Kenapa datang azab? Karena tidak bersyukur. Dalam surah Ibrahim ada juga di sana ditegaskan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, tidak ingat nikmat, tidak ingat pemberi nikmat, ingatlah azab itu dahsyat. Covid ini dahsyat. Sesuai dengan ayat, inna azabi lasyadid. Surah An-Nisa. Surah An-Anfal ayat 33 mengatakan, kalau orang itu beristighfar, Covid akan berakhir insyaallah. Tengok halaman 180 surah Al-Anfal. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tengok di sini ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. 180. Allah tidak mungkin mengazab umat itu, umat manusia, kalau mereka beristighfar. Kenapa datang azab? Manusia buat dosa tapi tidak beristighfar. Nah, tengok di bawah sekali penghujung ayat, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak mungkin Allah mengazab umat manusia kalau semuanya beristighfar, mengakui dosanya, mengakui kesilapannya dan minta maaf kepada Allah. Rujuk juga surah Furqan nanti, surah An-Nahl. Nah, surah An-Nahl lagi ya. Surah An-Nahl ayat 25 menyatakan apa? Nanti di rekaman orang yang meninggal membuat dosa, dosa akan dipikul di padang mahsyar. Itu ayat 25 surah An-Nahl ayat halaman 269. Dosa akan dibawa nanti di sana. Dosa akan jadi beban. Surah Furqan ayat 70. Bila antum buat dosa kemudian bertobat kepada Allah, dosanya akan dipadam, diganti dengan pahala. Surah Furqan ayat 70 halaman 366. Surah Ghafir 789, bila antum minta ampun kepada Allah, malaikat akan mendoakan. Maka wajarlah kita menekuni membaca Sayyidul Istighfar ini. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang bertaubat, orang yang minta ampun, minta maaf kepada Allah. Mudah-mudahan terselamat ya. Kemudian ada lagi tambahnya di sini satu doa yang diamalkan baginda sampai meninggal. Doa yang dibaca dalam rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Bila kita salat, nanti salat Isya 4 rakaat 8 kali sujud. Paling kurang bacalah sekali doa ini. Rasulullah membaca doa ini dalam 2 bulan terakhir usia baginda menjelang meninggal dunia. Inilah dibacanya dalam rukuk dan sujud, beristighfar, bertasbih dan bertahmid. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Sayyidul istighfar dibaca di luar salat. Nak beristighfar dalam salat, dalam rukuk dan sujud, bolehlah diikutkan hadis riwayat Imam Muslim yang merupakan amalan Rasulullah SAW. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Kalau tak dapat 3 kali, 1 kali pun cukup. Kemudian bila semua sunat, dibacalah sebanyak-banyaknya waktu rukuk dan sujud, terutama waktu sujud. Ayo kita baca serentak 3 kali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Jadikan wirid dulu, jadikan bacaan di luar salat. Bila sudah lancar, bolehlah diamalkan di dalam salat. Insyaallah
Ini amalan Rasulullah sampai meninggal dunia. Kira-kira 2 bulan terakhir usia baginda, bacaan rukuk dan sujud berubah. Kata Aisyah, yang bercerita Aisyah, hadis Sahih Muslim. Boleh lihat mana-mana buku tentang bacaan rukuk dan sujud Rasulullah SAW, terutama di penghujung usia. Kalau sebelum meninggal, bacaannya bervariasi, bukan satu bacaan saja. Ada Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Ada ini Subhanakallahumma rabbana hamdikallahumma ighfirli. Ada lagi Allahumma ighfirli dzambi kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ada lagi Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Banyak variasinya. Tapi yang paling perlu dibuat penekanan yang ada istighfar nih, yang pendek, yang simple, yang dibuat penekanan oleh Rasulullah di penghujung usianya. Kata Aisyah, bukan 3 kali dibacanya, bukan 5 kali, bukan 7 kali, mungkin 11 kali, mungkin lebih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila Rasulullah salat, baginda membaca tasbih, tahmid dan istighfar. Ini 3 ya. Ini 3 kontennya. Tasbih subhanakallahumma rabbana, tahmid wa bihamdika, istighfar Allahumma ighfirli. Allahumma ighfirli. Kalau susah nak baca ini, buat sementara tidak apa, dibaca bacaan yang biasa, subhanallah bihamdi Allahumma ighfirli. Tambah dengan Allahumma ighfirli. Tambahnya dari hadis. Kalau susah nak baca ini, kekalkan bacaan biasa itu dulu, tapi di penghujungnya dibaca Allahumma ighfirli. Subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Bacalah sebanyak-banyaknya sehingga kita terasa bahwa bacaan kita sudah didengar Allah. Bacaannya sudah terkoneksi, tersambung sudah. Koneksi sudah wujud. Jangan baca tapi tak ada koneksi. Baca-baca tak teringat Allah, tak teringat dosa. Berarti tak ada koneksi. Yang tak ada koneksi tidak ada dengar Allah. Doa yang tidak terkoneksi dalam hati dikatakan tidak didengar, tidak dilayan. Ini Allah pencipta langit dan bumi, dibercakap dengan Allah, pikirannya tak kemana, mana dinilai. Patutnya menangis. Patutnya menangis karena bacaannya tidak terkoneksi, Fatihahnya tidak terkoneksi. Zikir, ruku', i'tidal, sujud, duduk, sampai tahiyat tidak ada koneksi. Koneksi hilang, koneksi error. Subhanallah, subhanallah. Cobalah ya, coba kita amalkan ini. Mudah-mudahan ada perubahannya. Ajarlah sama anak istri untuk menyelamatkan diri dan mereka juga, dan niatkan juga ini untuk terselamat pada COVID-19. Kenapa? Kenapa ada COVID? Karena dosa. Tadi saya cakap apa? Apa pencegah COVID dalam surah Anfal? Istighfar. Pencegah COVID dalam Quran tadi surah Anfal, istighfar. Istighfar yang terbaik waktu salat. Waktu salat yang terbaik waktu sujud. Sembahyang Isya 8 kali sujud. Sembahyang Maghrib 6 kali sujud. Subhanallah. Zuhur, Asar, Isya 8 kali sujud. 8 kali 3 24. Sama dengan Maghrib 6 30. Tambah dengan subuh 4 34 kali sujud. Belum lagi sembahyang sunat. Maka kita sangat digalakkan memperbanyak doa di waktu sujud, karena saat sujudlah kita lebih dekat kepada Allah dibandingkan dengan yang lain. Kata ulama, bacalah doa sujud sehingga kita terasa doa kita sudah didengar Allah. Doa sudah didengar Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rad'ana ya karim. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah
دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، ويسر لنا كل الخير وهيئ لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إني أحبكم في الله، إني أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.